Perkenalkan, nama saya Sahala Siombing dengan NIM 23030682 dari kelas Peternakan B, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian. Nah, di sini saya akan menjelaskan anatomi hewan unggas, tugas praktikum anatomi fisiologi ternak yang dibimbing oleh Ibu Vidiana Sari SPT MP IPM. Nah, di sini saya akan menggunakan ayam broiler yang akan saya gunakan nantinya. Yang pertama, bagian-bagian dari unggas ada caput atau kepala. Nah, kedua, kolum atau leher. Tiga, bronkus atau badan. Keempat, ekstremitas anterior atau bagian sayap. 5. Ekstremitas posterior atau kaki. Dan yang terakhir, kaudal atau ekor. Di sini saya akan menjelaskan bulu-bulu pada unggas. Yang pertama, plumae. Ini terdiri dari beberapa bagian. Nah, yang pertama itu plumae. Ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada kalamus, yaitu bagian yang melekat pada tubuh unggas. Lalu ada rasis atau rasis yang bagian tengah. Ada vexillum, lalu ada barbulae. Yang kedua ada bulu plumulae. Plumulae ini mirip seperti plumae tapi lebih kecil. Bulu ini lebih pendek. Dan bulu terakhir ada filoplumae, yaitu memiliki bentuk seperti pohon beringin kecil. Terdapat barbar pada ujung dari bulu tersebut. Saya akan membahas tentang caput atau kepala. Nah, caput ini terdiri atas rostrum atau paruh. Paruh terdiri atas dua bagian, yaitu maksila rahang atas yang bagian atas dan juga mandibula rahang bawah. Lalu ada nares anteriopes atau lubang hidung. Lalu ada sera, yaitu tonjolan pada paruh yang bagian mulut. Lalu ada organon visus atau mata dan juga externus atau lubang telinga yang ini. Selanjutnya ada cervix atau leher. Cervix ini menghubungkan antara caput dan juga bronkus atau badan. Ini yang di atas ini. Bronkus ini ditutupi oleh bulu. Bulu unggas ini terdiri atas 5 bagian. Yang pertama, tetrices, yaitu bulu yang menyeliputi semua badan unggas. Lalu ada retrices, bulu yang menyelimuti bagian ekor. Yang ini, bagian ini. Nah, lalu ada remiges atau bulu yang menyeliputi sayap. Lalu ada paraterum atau bulu yang menyeliputi bahu dari unggas bagian atas, bagian atas. Lalu ada alaspuria, yaitu bulu-bulu halus yang ada pada bagian sayap yang kecil-kecil. Bagian selanjutnya yaitu ekstremitas anterior atau bagian sayap. Nah, di bagian ekstremitas ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, humorus, radius, ulna, oscar carpalia, carpotacarpus, dan terakhir ada digiti. Bagian selanjutnya yaitu bagian ekstremitas posterior, terdiri dari 6 bagian, yaitu femur atau tulang paha. Bagian paha. Yang kedua ada pantella atau tulang liput kecil yang bagian pertengahan kaki. Lalu ada tibotarsus, lalu ada fibula dan bagian bawah kaki yang menonjol bagian ini. Lalu ada phalanges atau jari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian pencernaan dari unggas. Sistem pencernaan unggas dimulai dari kahumoris atau mulut. Nah, terus lanjut ke esofagus atau kerongkongan yang bagian pertama. Lalu selanjutnya ada
top atau tembolok, tempat makanan. Nah, habis dari tembolok masuk lagi ke proventiculus yang ini. Atau lizard, tempat untuk menghaluskan makanan. Nah, masuk lagi ke pankreas. Lalu ada intestinum tenui atau usus halus ini. Lalu selanjutnya ada seka ini. Selanjutnya ada kolon, tempat penyimpanan kotoran sementara. Dan yang terakhir ada kloaka, bagian terakhir keluarnya kotoran unggas. Baiklah, saya sekarang akan menjelaskan sistem pernapasan pada unggas. Sistem pernapasan pada unggas dimulai dari nares atau lubang hidung, ini lubang hidung, lalu ke kaphumoris atau mulut. Nah, lanjut lagi ke glotis atau lubang yang terdapat pada unggas sebelum laring ini. Nah, kita lanjut ke bronchiolus, masuk ke dalam atau cabang ke paru-paru, lalu pulmo atau paru-paru. Sistem urogenital pada unggas yang pertama, ren atau ginjal berwarna merah yang ini, yang terdapat kiri kanan. Selanjutnya ureter, yaitu salurannya. Tadi patah, makanya nggak ada di sini. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang cor atau jantung. Jantung unggas terletak di bagian ventral toraks, dikelilingi oleh lobus hepar. Vaskularisasi menuju atrium dexter pada unggas melalui 3 vena cava, yaitu vena cava cranial, dexter et sinister, dan vena cava caudalis, yang dimana vena adalah peredaran darah dari tubuh ke jantung, dan arteri adalah peredaran darah dari ke jantung ke seluruh tubuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pencernaan tambahan, yaitu hati atau hepar, berfungsi untuk pembentukan sel darah merah, metabolisme, detoksifikasi, dan penyerapan vitamin. Nah, limpa berfungsi untuk menggabungkan sel darah merah yang sudah tua oleh makrofag di pulpa merah dan limfosit. Biosis di pulpa putih empedu atau vesika vilea berfungsi mengemulsikan dan mengadopsikan lemak sebagai persiapan pencernaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem nervosum atau sistem saraf. Sistem saraf pusat terdiri atas cerebellum, medulla oblongata, dan medulla spinalis atau susun tulang belakang. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.